Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel Guru Berkelas. Sebelum memulai, pastikan kalian sudah subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian atau porokabit. Pada dasarnya kita harus paham betul cara melakukan pembagian secara bersusun. Kita langsung saja mulai dengan contoh 36 dibagi 2. Langkah pertama, kalian pastikan angka pertama ini dari 36 sudah lebih besar atau sama dengan dari angka yang akan membaginya. Jadi syaratnya adalah harus sudah lebih besar atau sama dengan. Paham ya? Di sini karena 3 ini sudah lebih besar dari angka 2, maka kita langsung melakukan pembagiannya. Jadi 2 dikali berapa sama dengan atau mendekati 3 dikalikan 1. 2 kalikan 1 sama dengan 2. Kita kurang ya, 3 kurangi 2 sama dengan 1. 6 turun. 2 dikali berapa mendekati atau sama dengan 16 dikalikan 8. 2 kalikan 8 sama dengan 16 dikurang sama dengan 0. Jadi gitu ya. Jadi langkah pertama kita harus menyimak angka pertama dari yang akan dibagi. Jika sudah lebih besar atau sama dengan dari angka yang akan membaginya, maka kita menggunakan tetap satu angka. Kita cek contoh soal berikutnya. Misalkan ya 36 di sini ya. 36 dibagi 3. Kita kembali cek angka pertamanya 3. Apakah angka pertamanya ini sudah lebih dari atau sama dengan? Ternyata 3 ini sama dengan pembaginya, yaitu 3, sama-sama 3. Jadi kita tetap menggunakan satu angka. Jadi 3 dikalikan 1 sama dengan 3 dikurang 3 kurangi 3 0, 6 turun ya. 3 kalikan 2 sama dengan 6 dikurang sama dengan 0. Jadi harus memenuhi syarat lebih dari atau sama dengan. Kuncinya ada di sini. Ya, sebagai contoh lagi. Misalkan di sini 36 dibagi 4. Kita cek 36 angka pertama 3 dengan 4. Ternyata 3 ini lebih kecil dari 4. Ini tidak memenuhi syarat yang ini. Jadi karena 3 ini lebih kecil dari 4, maka kita menggunakan 2 angka langsung. Jadi 4 kali berapa ada 36, kalikan
9 sama dengan 36. Selesai. Paham ya? Jadi proses pembagian atau prokabit, kita cek terlebih dahulu angka pertamanya. Apakah sudah lebih besar dari pembaginya, ataukah sama dengan, ataukah lebih kecil seperti ini. Seperti itu ya. Kita coba cek soal latihan selanjutnya. Kita cek lagi. Misalkan ada soal 48 dibagi 2. Selanjutnya 48 dibagi 3 dan 48 dibagi 4. Selanjutnya lagi ada 48 dibagi 6. Masing-masing tidak sama ya. Kita tetap menggunakan aturannya. Kalau menggunakan prokabit, kita cek terlebih dahulu angka pertamanya. Angka pertama di sini adalah 4. 4 dengan 2 lebih besar apa lebih kecil dari 2? 4 ini lebih besar ternyata ya. Jadi kita tetap gunakan satu angka. 48 angka pertamanya adalah 4. 4 dengan 3, apakah lebih besar dari 3? 4 ini lebih besar. Jadi kita menggunakan satu angka. 48 dengan 4, pembaginya ini 4 ya. Apakah lebih besar atau sama dengan? Ternyata sama dengan. Jadi kita menggunakan satu angka. 4 dengan 48, angka 4 ini apakah lebih besar dari angka 6? Ternyata 4 ini lebih kecil. Jadi kita menggunakan dua angka. Kita cermati lagi. Angka 4 lebih besar dari angka 2. Jadi kita tetap menggunakan satu angka. Angka 4 lebih besar dari angka 3. Jadi kita tetap menggunakan satu angka. Angka 4 angka 4 lebih besar atau sama dengan dari 4. Ternyata angka 4 ini sama dengan 4 ini sama, jadi tetap menggunakan satu angka. Angka 4 apakah lebih besar? Ternyata lebih kecil dari angka 6. Jadi kita menggunakan dua angka. Dari sini paham ya? Mari kita coba kerjakan. 2 dikalikan 2 sama dengan 4 dikurang 8 turun kalikan 4 sama dengan 8 dikurang 0. 3 kalikan 1 3 dikurang 4 kurangi 3 1. 8 turun kalikan 6 18 kurang 0. 4 kalikan 1 4 kurang 8 nya turun 4 kalikan 2 sama dengan 8 kurang 0. 6 ini karena dua angka, jadi 6 kali berapa? Ada 48. 6 kalikan berapa? Ya, kalikan 8. Langsung jadi ini ya. 48. Jadi konsepnya untuk prokabit, syaratnya jika angka pertamanya lebih besar atau sama dengan, maka kita gunakan satu angka pertama. Paham ya? Seperti ini. Satu angka pertama. Kita gunakan satu angka pertama. Satu angka pertama.
kecuali ini, karena ini lebih kecil jadi kita gunakan 2 angka. Paham ya? Kita coba terapkan pada pembagian Prokapit bilangan ratusan. Namun sebelum kita belajar tentang Prokapit bilangan ratusan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Guru Berkelas dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian bisa belajar bersama Guru Berkelas. Kita coba bilangan ratusan. 324 dibagi 2. Kemudian yang selanjutnya 324 dibagi 4. Tetap kita gunakan cara yang seperti tadi. Kita simak terlebih dahulu angka pertama. Angka pertama dari 324 adalah angka 3. Jadi angka 3 ini apakah sudah lebih besar dari angka 2? Ternyata sudah memenuhi syarat. Jadi angka 3 ini sudah lebih besar dari angka 2. Jadi tetap kita menggunakan 1 angka. Coba kita simak yang bilangan pembagian 324 dibagi 4. Angka pertama, apakah sudah lebih besar dari angka 4? Ternyata angka 3 ini lebih kecil, jadi kita menggunakan 2 angka. Paham ya? Konsep yang awal tadi. 2 dikali berapa? Ada 3 atau mendekati 3, dikalikan 1 sama dengan 2 dikurang 2 turun ini ya, 2 turun 2 kali berapa? Ada 2. Oh maaf, ini 3 dikurangi 2 ada 1. Jadi 2 dikali berapa? Ada 12, kalikan 6, ada 12 dikurang 4 nya turun 2 kalikan 2 sama dengan 4 kurangi 4 sama dengan 0 ya. Jadi ada 162. Berbeda dengan soal yang ini. 324 dibagi 4. Jadi yang dipakai tadi adalah 2 angka. Jadi 4 kali berapa? Ada 32, kalikan 8. Langsung ya. Jadi 32 dikurang 4 nya turun, kalikan 1 dengan 4 dikurang dengan 0. Paham konsepnya ya? Jadi tetap sama, kita cek angka pertama apakah sudah lebih besar atau sama dengan ini. Ternyata lebih kecil, jadi kita menggunakan 2 angka. Paham dari sini ya? Kita coba cek contoh soal selanjutnya. (824) dibagi 8. Kita cek. Saya kasih 2 contoh ya. Biasanya yang ada terjadi kesalahan ada yang seperti ini soalnya. Kita tetap sama. Kita cek angka pertamanya. 824, 8 ini angka pertamanya, apakah
lebih besar atau sama dengan, ternyata sama dengan. Jadi kita tetap menggunakan satu angka. Ini saya kasih contoh. 8 kalikan 1, 8 dikurang anak-anak rata-rata ini tidak turun satu angka. Jadi langsung diturunkan ini 24 ini. 24. 8 kali berapa ada 24? Ada 3. 24. Nah, ini adalah contoh yang salah. Ini adalah contoh yang salah. Karena apa? Karena pastinya 8 kali 13 ini harusnya 824. Kita coba cek. 13 dikalikan 8, 3 kali 8 4, 24 temen 2, 8 tambah 2 berapa? 10, berarti 104. Di sini yang diminta adalah 824. Jadi kesalahannya tadi adalah ini angka 24 ini diturunkan langsung, jadi salah konsepnya. Harus memakai satu angka. Jadi konsep yang benar adalah seperti ini. 8 dengan 8 ini sudah sama dengan yang angka pertama ya. Jadi tetap menggunakan satu angka. Jadi 8 kali berapa? Kalikan 1. Di sini 8. Tetap ini yang turun adalah satu angka. Ya. 8 kali berapa? Ada 2, enggak ada ya. Kalikan 0. Jadi ini ditulis 0. Kurang, baru ini 2 turun. Ini 4 turun sini. Ya. Jadi 8 dikali berapa? 24 kalikan 3. Nah, baru di sini 24. Nah, seperti itu. Jadi 824 dibagi 8 ada 103. Kita cek. 103 dikalikan 8. 3 kali 8 4, 24 ya. Simpan 2. 0 kali 8 0 tambah 2 2. 1 kali 8 8. Jadi turunnya harus satu persatu. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh langsung 24 ini. Jadi paham konsepnya. Begitu juga pula dengan bilangan ribuan pastinya. Jadi sama sebetulnya. Misalkan bilangan ribuan ya. Konsepnya tetap sama. Lihat angka pertamanya. Dilihat angka pertamanya. Misalnya 8.656 misalnya. Kita tetap konsepnya. Misalnya kita dibagi 2. Jika 8 ini lebih besar dari 2, maka tetap kita menggunakan satu angka. Ya. Misalnya ini saya angkanya ganti 4 ya. Misalnya 4.656 dibagi 4. Ternyata ini sama dengan. Jadi tetap menggunakan satu angka. Ya. Misalnya ini saya ganti pembaginya 5. 4 dengan 5 ternyata lebih besar 5. Jadi kita menggunakan 2 angka. Seperti itu ya. Pak, misalnya di sini pembaginya puluhan. Berapa misalnya? Misalnya di sini pembaginya ini hanya sekedar contoh ya. Misalnya ini pembaginya adalah 20. 20 dengan 4. Dengan 4 ini.
tetap lihat angka pertamanya ternyata lebih kecil. Jadi kita menggunakan dua angka. Jadi seperti itu. Jadi 20 dikalikan 1 nanti 20. Dikali berapa? Salah, maaf ya. Yang paling dekat adalah kalikan 2. Jadi di sini 40 nantinya. Jadi gitu ya. Misalnya di sini 50 misalnya. Kita cek lagi angka pertamanya. Tetap 4 dengan 50. Oh, masih besaran 50. Kita gunakan dua angka. 46 dengan 50. Oh, ternyata masih besaran 50. Jadi kita menggunakan 3 angka. Berarti 50 kali berapa mendekati 465? Dikalikan 9. Jadi nanti 450 seperti ini dikurang. Jadi seperti itu konsepnya. Kalau pembagian porokhabit kuncinya ada di apa? Di lebih dari atau sama dengan. Jikapun kurang dari, maka kita tambahi pembaginya. Gitu ya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Misalnya pembaginya 2. 4 dengan 2. 4 dengan 2. Angka pertamanya lebih besar. Jadi kita tetap menggunakan satu angka. Misalnya ini angka 4. 4 dengan 4 ternyata sama dengan. Kita menggunakan tetap satu angka. Misalnya lagi di sini ada angka 6 misalnya. Kita cek lagi. 4 dengan 6. Ternyata 4 ini kurang dari 6. Jadi kita menggunakan dua angka. Jadi 6 kalikan berapa yang mendekati ini? Kalikan 7 ya. 42. Seperti itu ya. 42 di sini. Pak, misalnya di sini angkanya pembaginya adalah puluhan. Misalnya 20 misalnya. Kita tetap cek angka pertamanya. Angka pertama di sini 4. 4 dengan 20. Ternyata 4 ini masih kurang. Jadi kita gunakan dua angka. 46 dengan 20 ternyata sudah lebih besar. Jadi tetap kita menggunakan dua angka. Jadi ini dikalikan 2, ini 40. Seperti itu ya, dikurang nantinya. Sebagai contoh lagi, misalnya di sini maaf ya. 50 misalnya. Kita tetap cek angka pertamanya 4 dengan 50. Oh, masih besaran 50. Jadi 4 ini masih lebih kecil dari 50. Kita gunakan dua angka. 46 dengan 50 masih kurang 46-nya. Jadi kita gunakan 3 angka. Jadi 465 dibagi 50, ini sudah lebih besar ini ya. Jadi 50 ya. Jadi dikalikan 9 sama dengan 450. Langsung dikurangi 6, ini 5, ini 1. Dikalikan 3. Nah, ini desimal ya karena ada sisa ya. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Terima kasih kalian sudah belajar konsep pembagian porokhabit untuk bilangan puluhan, ratusan, dan ribuan, dan seterusnya. Yang kalian harus cermati adalah angka pertama apakah sudah lebih besar sama dengan ataukah masih kurang dari. Kuncinya ada di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Guru Berkelas.